warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas dengan limpahan karunia-Nya jualah kita masih dapat diberikan kesempatan agar berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara kita, yaitu pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Salam, salawat serta taslim tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Ya, untuk memperlancar rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh pengurus fantasi dengan saudara Risman Arfandi. Kepada saudara Risman Arfandi, dipersilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan Grand Final Pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Disa Atrisani. Kepada saudari kami persilahkan mengambil tempat. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia
Kita mendengarkan laporan Ketua Forum Anak Terluar Silajara sekaligus laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Saudara Sadam. Kepada saudara dipersilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Laporan pertanggungjawaban pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Forum Anak Tanah Daun Silajara menggelar kegiatan pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 untuk diamanahkan menjadi perwakilan dari seluruh anak yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nama kegiatan Pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Tujuan kegiatan untuk menambah wawasan dan pemahaman peserta mengenai anak, mulai dari tingkah laku anak sampai dengan permasalahan yang dialami oleh anak dan solusi yang dapat diberikan. Yang kedua, untuk memilih perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar terwujud hak bagi anak-anak. Yang ketiga, untuk memilih Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 yang nantinya akan menjadi perwakilan dalam mengikuti Festival Forum Anak Sulawesi Selatan. Bab 2, pelaksanaan kegiatan. Waktu pendaftaran 8 Mei sampai 11 Mei 2021. Technical meeting dan pemberian materi tanggal 12 Mei 2021. Wawancara dan penampilan bakat 15 Mei 2021. Grand final 18 Mei 2021. Sasaran dan target kegiatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Peserta kegiatan, peserta terdiri dari perwakilan dari pengurus Forum Anak Tanah Daun Silajara dan perwakilan dari seluruh kecamatan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Materi Forum Anak, Kak Nurul Ainin Mawardah. Materi agen 2P atau pelapor dan pelapor, Kak Lutfia Sidargani. Materi KHA atau Konvensi Hak Anak, Kak Aniza Rizka Ramadhani. Materi klasterisasi Forum Anak, Kak Muhammad Rojil Almadi. Pewawancara, materi Forum Anak, Kak Anu Mawaddah. Materi agen 2P, Kak Lutfia Sidargani dan Kak Nur Fadila Asprianti. Materi Konvensi Hak Anak, Kak Nur Alfifa Mardika Suri. Materi klasterisasi Forum Anak, Kak Ika Nurfanti Sukaro. Materi Duta Anak Farhana Marwani Sadan. Mekanisme kegiatan. Susunan acara Grand Final Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar. Dress code baju batik. Penanggung jawab Sadang MC Tommy Ismunandar Kartika Raharja. Pembukaan pembacaan doa oleh pengurus fantasi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laporan Ketua Forum Anak Tanah Daun Silajara sekaligus laporan Ketua Panitia. Penampilan musikalisasi puisi oleh pengurus Forum Anak Tanah Daun Silajara. Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertunjukan jingle pelopor dan pelapor oleh finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar dan pengurus Forum Anak Kabupaten Kepulauan Selayar. Penentuan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Opening number finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Top 7 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Sesi tanya jawab top 7 besar.
top 6 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Sesi tanya jawab top 6. Pengumuman 4 Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Penyematan selempang oleh Duta Anak terpilih. Sepatah kata atau pesan Duta Anak yang terpilih. Sepatah kata atau pesan Duta Anak tahun 2020. Sesi foto bersama penutupan oleh MC. Susunan kepanitiaan, panitia konsumsi, semua pengurus perempuan Forum Anak Tanah dan Silajarah, panitia registrasi, semua pengurus perempuan Forum Anak Tanah dan Silajarah, panitia perlengkapan, semua pengurus cowok Forum Anak Tanah dan Silajarah. Anggaran biaya, dana yang dikeluarkan pada kegiatan pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sebesar 1.800.000 dari donasi yang terkumpul. Bab 4 penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban dari Ketua Forum Anak Tanah dan Silajarah sekaligus Ketua Panitia. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Fantasi. Kami ucapkan terima kasih. Nah, untuk mengisi kesenjangan kita pada pagi hari ini sekaligus sebagai hiburan untuk kita semua, marilah kita bersama-sama menyaksikan pertunjukan yang akan dibawakan oleh pengurus Forum Anak Tanah Doang Silajarah. Kepada para pengurus, silahkan mengambil tempat. Datang di Fantasi, pemenuhan kewajiban anak sudah jadi prioritas kami. Menegakkan hak anak, jadi pelopor dan pelapor. Hadapi tantangan, wujudkan selera ramah anak. Mari semua kita jadi anak hebat yang bersinar menerangi tanah air Indonesia. Tegakkan hak anak, jadi pelopor dan pelapor. Hadapi tantangan, wujudkan selera ramah anak. Mari semua didik anak kita jadi anak hebat yang bersinar menerangi tanah air Indonesia. Mari semua didik anak kita jadi anak hebat yang bersinar menerangi tanah air Indonesia. Kita anak, kita penting. Kita anak, penerus bangsa. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus yang akan membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wa salamun ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.
Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati tim juri, ketua dan segenap jajarannya, anak-anak sekalian, para kreator, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberikan nikmat di setiap saat perjalanan. Apakah itu nikmat bernapas, nikmat merasakan, nikmat kesehatan, dan yang paling tinggi adalah ketika kamu mampu menyatakan dirimu sebagai hamba yang sejati, yaitu nikmat iman. Anak adalah sebuah karunia terbesar dan sebuah perkawinan. Anak adalah generasi pelanjut dan adalah merupakan keberlangsungan dari suatu wilayah, suatu bangsa. Karena sesungguhnya tugas manusia itu adalah khalifatan fil ardi. Bagaimana mereka hadir di tengah-tengah dunia ini dalam rangka mengatur, melakukan interaksi sosial. Sehingga dalam sebuah perkawinan yang sangat didamba-dambakan dan yang paling berharga, harta yang paling berharga adalah anak. Ketika sebuah perkawinan itu tanpa dikaruniai oleh anak, maka yakini bahwa walaupun keluarga itu berjalan tapi terasa hampa, karena yang menyemarakkan kehidupan ini adalah anak. Makanya hari ini kita akan memilih duta anak. Duta anak ini memiliki peran besar, apalagi di tengah-tengah pengembangan kita Kabupaten Selayar ini menuju kepada wilayah anak. Jadi alhamdulillah sebentar lagi kita sudah, karena hasil verifikasi sudah 600 lebih ya nilainya. Walaupun itu pratama, tapi kita akan mendapatkan penghargaan terkait dengan kabupaten lain. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan nanti ke depan adalah bagaimana duta anak itu. Karena kenapa? Duta anak itu adalah agen pembaharu, develop manager. Jadi dia menjadi agen perubahan di dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya, perlindungan khusus. Nah, apa itu hak-hak anak? Jadi ada berbagai macam pendapat, baik dari WHO maupun dari pemberdayaan pusat. Nah, ini juga berbagai macam, tapi sebenarnya intinya sama. Yang pertama itu adalah hak hidup. Hak hidup. Bagaimana anak itu bisa diakui, walaupun kadang-kadang tidak jarang ya, banyak anak-anak yang lahir bukan sebuah artinya tetap sebagai buah cinta kasih dari antara dua pasangan, walaupun tidak memenuhi norma-norma agama, tidak memenuhi norma-norma hukum. Ya kita kenal kadang-kadang itu akibat daripada pergaulan, maka terpaksa lahir seorang anak. Berarti mereka tidak pernah berharap untuk dilahirkan dari orang tua yang tidak diikat oleh sebuah perkawinan yang sah. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu, tapi dia terpaksa lahir. Nah, kadang-kadang anak seperti ini kita kucilkan, kita hindari, bahkan dia menjadi momok di masyarakat. Padahal sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Yang bersalah itu siapa? Orang tuanya. Makanya itu salah satu hak yang perlu diberikan itu adalah bagaimana kita, ya salah satunya itu akte kelahiran. Jadi walaupun kadang-kadang orang tunggal tapi tetap ibunya yang naik, itu hak layak untuk, dan kewajiban bagi negara untuk memenuhi haknya itu. Hak
untuk mendapatkan akte kelahiran. Yang kedua itu hak tumbuh kembang. Ini macam-macam ya, hak tumbuh kembang ini, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini yang punya keterkaitan yang relevan dengan kegiatan ini adalah hak partisipasi dan berpendapat. Dan kita buktikan bahwa ternyata anak-anak kita memang dari Forum Fantasi Tanah Doang ini luar biasa. Jadi mereka biasanya kalau di tempat lain itu anak-anak itu yang kita dorong sedemikian rupa, justru terbalik, mereka yang mengingatkan kita akan sebuah kewajiban. Walaupun kadang-kadang saya juga miris karena Alfa dalam memberikan kekuatan, power kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena pengaturan anggaran itu yang terbatas. Padahal mereka sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya salah satunya itu adalah bagaimana mencegah perkawinan dini. Mereka ikut, ada kegiatan khususnya. Dan kedepannya ini anak-anak kita ini kita berharap bahwa mulai dari pembentukan forum anak desa, kecamatan, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka melakukan penguatan terhadap pencapaian Kabupaten Layang ini, kita harapkan mereka turut hadir sebagai agen, sebagai agen pembaharu. Mereka kita harapkan ikut, dan mudah-mudahan kita hanya berdoa dan berharap karena bukan kita decision maker dalam penentuan anggaran itu, tetapi nanti mudah-mudahan kita bisa ada dana hibah untuk kegiatan daripada anak-anak kita. Jadi mereka bikin proposal, kita masukkan di anggaran, kita usulkan kepada pemerintah daerah. Dan ini luar biasa. Anak-anak kita mau bergerak, tinggal kemampuan kita mendorong dan mengarahkan sehingga mereka bisa berperan lebih aktif. Banyak sekali kegiatannya ini. Misalnya dia bisa masuk di sekolah ramah anak, ya bisa juga melakukan pendekatan ke paskes ya, ramah anak, pasar ramah, dan lain-lain sebagainya. Ini banyak yang bisa anak-anak kita terlibat. Nah, termasuk juga perlindungan khusus ya, yang hak-hak lain itu hak perlindungan, karena banyak juga kekerasan terhadap anak. Ini terjadi ini. Sudah beberapa kasus yang kita dampingi dalam rangka memberikan masukan atau konsultasi sehingga anak ini tidak merasa ditinggalkan ketika dia dalam keadaan kesulitan, karena banyak terjadi kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, macam-macam, perdagangan anak, mempekerjakan anak di bawah umur. Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Kita tidak sadar bahwa belum layak anak ini melakukan kegiatan. Cukuplah mereka berpendidikan, meraih pendidikan yang tinggi, nanti setelah itu bagaimana mereka melakukan aplikasi terhadap ilmu-ilmu yang dia peroleh. Ya, jadi saya hari ini sangat bersyukur karena atas inisiatif dan kreasi daripada anak-anak, sehingga ya hari ini tentu kita berharap bahwa nanti anak-anak yang menjadi pemenang ini bisa lahir sebagai betul-betul duta yang memperjuangkan hak-hak anak. Ya, saya rasa tidak usah panjang lebar karena saya mohon maaf ada kegiatan lain. Besok Pak Deputi akan datang ke Selayar dan kita baru akan koordinasikan ke Pak Pemerintah Daerah. Saya rasa cukup yang saya sampaikan, walaupun sangat singkat, tetapi lebih baik singkat tapi bermakna daripada panjang tapi tidak ada artinya. Saya rasa ini, dan mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan pertunjukan jingle 2P oleh finalis Duta Anak dan pengurus Forum Tanah Doang Anak Silajara. Ya, kepada pengurus dan finalis duta disilakan untuk maju ke depan. Bersama menjadi pelopor dan pelapor, jangan biarkan kawan kita terkena kekerasan.
Yuk kita bersama menjadi pelopor dan pelapor. Jangan biarkan kawan kita terkena kekerasan. Yuk kita bersama menjadi pelopor dan pelapor. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Wujudkan Indonesia yang layak anak. Dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit unggul di setiap kabupaten dan akan dipilih menjadi duta anak yang selanjutnya akan dikirim ke tingkat selanjutnya, yaitu ke tingkat provinsi hingga ke nasional. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan masuki acara inti dari pagi hari ini yang dimana kita telah menunggu acara kita dari tadi ya. Sekarang kita akan masuki penentuan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2021. Kita saksikan bersama-sama opening number finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Kepada para finalis silahkan mengambil tempat masing-masing. Adi Alfitri Mila, 15 tahun, SMA Negeri 1 Kepulauan Selayar, nomor urut 1. Andi Rahman, 16 tahun, SMA Negeri 1 Selayar, nomor urut 2. Adika Ayu Putri Wulandari, 16 tahun, SMA N 8 Selayar, nomor urut 3. Aziza Fahira Ramadhani Aida Irwan, 15 tahun, SMA Negeri 2 Selayar, nomor urut 4. Farah Fatia, 16 tahun, SMA Negeri 1 Kepulauan Selayar, nomor urut 5. Iva Aziza, 13 tahun, MTS Nurul Yakin Kepulauan Selayar, nomor urut 6. Isra Rehan Putri Asrin, 15 tahun, SMA Negeri Kepulauan Selayar, nomor urut 7. Jessica Febria Retung, 16 tahun, SMA Negeri 1 Kepulauan Selayar, nomor urut 8. Yusri Fali Anggun, 14 tahun, SMPN 4 Kepulauan Selayar, nomor urut 9. Ya, sekarang saya akan mengumumkan top 7 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Top 7 besar pertama atas nama Isra Raihan Putra Yasmin. Berikan tepuk Tepuk tangan. tangan untuk finalis Duta kita pada tahun ini. Selanjutnya, finalis atas nama Andi Nur Rahmat. Selanjutnya finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama Ukti Fahrani. Oke, saya minta maaf karena ada kesalahan sedikit. Dengan atas nama Alika Putri Ayu Putri Wulandari. Berikan tepuk tangan kepada para finalis.
Selanjutnya finalis atas nama Yusrifani Anggun. Berikan tepuk tangan. Atas kesalahan sedikit. Atas nama Ufti Nur Fahrani telah mengundurkan diri dari pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi saya lanjut ke nominasi ke peserta finalis berikutnya atas nama Alika Putri Ayu Wulandari. Selanjutnya Finalis selanjutnya atas nama Farah Fatia. finalis berikutnya lagi atas nama Jessica Febrilia Raintu dari SMA Negeri 1 Selayar. Selanjutnya atas nama Aziza Faafira Ramadhani Ayunda Irwan. Dan finalis terakhir atas nama Andi Alfitri Meila, anak 15 tahun dari SMA Negeri 1. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para finalis yang menduduki top 7. Dan bagi para finalis yang tidak masuk ke top 7 besar, sayangnya kami mau jangan berkecil hati Tetap atas semangat untuk berkarya ke Iya. depannya. finalis top 7 Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Yang pertama atas nama Isra Raihan Putra Yasmin dari SMA Negeri 1 Selayar. Yang kedua atas nama Andi Nur Rahmat dari SMA Negeri 1 Selayar. Yang ketiga atas nama Alika Ayu Putri Wulandari dari SMA Negeri 8 Selayar. Yang keempat atas nama Farah Fatia dari SMA Negeri 1 Selayar. Yang kelima atas nama Jessica Febrilia Raintu dari SMA Negeri 1 Selayar. Yang keenam atas nama Aziza Faafira Ramadhani Ayunda Irwan dari SMA N2 Selayar. Dan yang terakhir adalah dengan atas nama Andi Alfitri Meila dari SMA Negeri 1 Selayar. Ya, itulah tadi para peserta yang mendapatkan dan menduduki top 7. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, pemilihan top 7 besar ini berdasarkan tes wawancara dan pertimbangan dari Dewan Juri, Yang telah dilakukan selama beberapa hari ke belakang. Iya. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab top 7 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada finalis Duta Anak dipersilahkan maju ke depan. Finalis top 7 besar yang pertama atas nama Isra Raihan Putra Yasmin dipersilahkan untuk maju ke depan mengambil salah satu pertanyaan. Ya, segera penyampaian. Kami dari host dari pagi hari ini akan memberikan finalis top 7 besar waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Kepada saudara Isra Raihan, sudah siap untuk jawab? Siap. Ya. Pertanyaan untuk finalis Duta Anak atas nama Isra Raihan Putra Yasmin. Konvensi Hak Anak atau KHA merupakan perjanjian internasional yang berkaitan tentang anak. Coba Anda jelaskan secara singkat tentang Konvensi Hak Anak tersebut. Terima kasih. Konvensi Hak Anak itu disahkan pada tanggal 26 Januari 1990 dan memverifikasi pada tanggal pada pasal 36
1990 bertanggal 5 Oktober 1990 dan mulai disahkan pada tanggal 26 Januari dan mempublikasi tanggal 36 1990, 25 Oktober dan 26 Agustus mulai dipakai. Sayang sekali waktu telah habis. Saya minta maaf kepada saudara Isra Raihan Putra Yasmin, waktu telah habis. Telah habiskan waktu 2 menit dan 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami meminta waktunya sedikit untuk para juri menilai terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya, atas nama Andi Nur Rahmat, dipersilahkan untuk mengambil kertas pertanyaan. Andi Nur Rahmat, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Siap. Baik, pertanyaannya adalah, Duta Anak itu berkaitan erat dengan Forum Anak. Lantas, menurut Anda, Forum Anak itu yang seperti apa? Silahkan menjawab. Menurut pendapat saya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, menyatakan bahwa Forum Anak adalah wadah partisipasi anak, yang anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak ataupun juga perseorangan yang dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan serta kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke peserta selanjutnya. Wulandari sudah siap? Insyaallah siap. Pertanyaan untuk Alika Ayu Putri Wulandari. Seorang duta anak pastinya akan memperjuangkan hak-hak anak di daerahnya. Coba sebutkan hak-hak anak yang wajib anak dapatkan. Yang pertama, hak anak adalah bermain, dan yang kedua adalah perlindungan, dan yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah nama, dan kelima adalah kesatuan, keenam adalah makanan, dan yang ketujuh adalah kesehatan, kedelapan adalah kreasi, berrekreasi, dan yang kesembilan adalah kebersamaan, kesepuluh adalah ikut serta dalam pembangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa 40 detik. Apakah ada tambahan dari saudara Alika Ayu Putri Wulandari? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, baiklah. Baik, finalis selanjutnya atas nama Farah Fathia, kami persilahkan untuk mengambil kertas pertanyaan. Baik, pertanyaannya adalah, menjadi duta anak memiliki peran sebagai agen 2P, yaitu pelopor dan pelapor.
Coba jelaskan peran kamu sebagai anak dalam menjadi seorang pelopor dan pelapor. Silahkan menjawab. Sebagai pelopor, di sini anak diharapkan untuk berkontribusi secara aktif, positif, dan untuk pemenuhan hak-hak anak. Sementara untuk menjadi seorang pelapor, kami sebagai anak diharapkan untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan melakukan pemenuhan hak anak, baik itu yang dirasakan oleh diri sendiri, orang lain, kepada orang dewasa yang dipercayai dan diyakini untuk bertanggung jawab penuh. Apakah ada tambahan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat semula. Tunggu para dewan juri untuk melakukan penilaian. Kita ke finalis top 7 besar selanjutnya. Atas nama Jessica Febrilia Rainto. Dan kami memberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, pertanyaannya, apakah Jessica sudah siap? Siap. Pertanyaannya, menurut kamu, Jessica, mengapa diperlukan duta anak dalam setiap kabupaten? Baik, ini atas pandangan saya sendiri. Pertanyaan mengapa setiap kabupaten ada anak? Baik, jadi menurut saya duta berarti adalah utusan yang memiliki tugas penting atau tugas tertentu, yang mana di sini adalah tugasnya adalah untuk memperjuangkan hak-hak anak. Nah, lalu mengapa setiap kabupaten ini penting sih harus ada duta anak? Karena duta menurut saya mewakili suara-suara dari kabupaten tersebut. Sehingga karena duta anak ini adalah perwakilan dari suara-suara, maka setiap kabupaten tentu saja harus punya duta anak, karena duta anak ini adalah mereka yang mewakili semua atau seluruh dari suara-suara. Dan suara ini dipergunakan untuk memperjuangkan dan juga sebagai salah satu partisipasi dari hak anak. Jadi kalau tidak jelas saya simpulkan, intinya adalah Waktu tersisa 30 detik lagi. Jadi intinya adalah karena duta anak adalah seseorang yang telah diutus untuk membawa seluruh suara-suara dari anak-anak daerah, sehingga mereka penting karena mereka adalah utusan yang dipilih. Terima kasih. Sudah cukup atau masih ada tambahan? Cukup. Iya. Kepada Selanjutnya atas nama Azita Fahira Ramdhani Aida Irman, kami persilahkan maju ke depan. Dalam forum anak terdapat beberapa klaster untuk mewujudkan hak-hak anak yang ada di daerahnya. Coba sebutkan klaster yang terdapat pada forum anak dan jelaskan salah satu tugas dari klaster yang kamu pilih. Klaster pertama yaitu hak sipil dan kebebasan. Klaster yang kedua kesejahteraan, dan klaster yang ketiga kesehatan dan kesehatan. Klaster keempat yaitu rekreasi, waktu luang, budaya, dan yang kelima perlindungan khusus. Tugasnya
saya memilih klaster keempat. Tugasnya itu klaster ketiga. Klaster ketiga bertugas untuk Waktu tersisa 30 detik lagi. Baik, waktu habis. Kami persilahkan kembali ke tempat semula. Kepada finalis top 7 besar atas nama Andi Alfitri Mela, silakan maju ke depan. Apakah Andi Alfitri? insya Allah siap. Ya, pertanyaan kepada Andi Alfitri Mela. Seorang duta anak, lengkap hubungannya dengan anak. Coba definisikan menurut kamu, apa itu anak? Kami akan berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari ketika saudari berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan merupakan penerus generasi bangsa. Dan saya juga ingin menyampaikan sedikit, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Terima kasih. Iya, masih banyak waktu tersisa, apa ada tambahan? Cukup. Ya, kita alihkan lagi kepada Dewan Juri tahun 2021. Dipersilakan untuk duduk kembali sambil kita menunggu total dari keseluruhan penilaian dari Dewan Juri. Terima kasih. Pengumuman top 6 besar Finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Di tangan saya sudah ada hasil daripada Dewan Juri, dan mungkin para finalis dari top 7 besar tadi itu sedang deg-degan ya menunggu hasil dari Dewan Juri dan siapakah yang akan keluar dari top 7 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun ini. Finalis pertama yang memasuki top 6 besar Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 ini atas nama Andi Alfitri Mela. Finalis kedua atas nama Andi Nur Rahmat. Finalis ketiga dengan atas nama Alika Ayu Putri Wulandari. Selanjutnya finalis keempat atas nama Farah Fatia. Selanjutnya finalis kelima atas nama Isra Raihan Putra Yasmin. Dan yang terakhir atas nama Jessica Febrilia Raito. Kami ucapkan selamat kepada finalis yang memasuki top 6 besar Duta Anak Kepulauan Selayar tahun 2021 ini. Dan sayangnya saya minta maaf kepada Azdiza Fa Akira Ramadhani karena tidak dapat atau tidak sempat memasuki top 6 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar. Jangan berkecil hati dan tetap semangat untuk berkarya di kemudian hari nanti. Jadi benar ya dari pepatah, katanya itu usaha tidak akan mengkhianati. Betul sekali. Iya, usaha tidak akan mengkhianati. Siapa yang berusaha maka ia akan menuai hasilnya. Tentunya usahanya tidak akan sia-sia ya teman-teman. Kita akan masuki sesi tanya jawab kembali kepada top 6 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 ini. Kepada finalis top 6 besar kami persilakan untuk maju ke depan. Pada finalis top 6 besar Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk peserta pertama atas nama Andi Alfitri Mela, kami persilakan untuk
maju ke depan mengambil kertas pertanyaan. Waktu yang kami berikan yaitu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Akan dibacakan langsung oleh Kakak Demisioner Fantasi. Kepada kakak kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, untuk Fitri, pertanyaannya adalah, selama Anda hidup, kontribusi apa saja yang telah Anda lakukan untuk anak-anak yang ada di sekitar Anda, khususnya yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar? Waktu 2 menit akan dimulai ketika Saudari Andi Fitri Mela berbicara. Apakah Saudari Andi Fitri Mela sudah siap? Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kontribusi yang telah saya lakukan selama saya hidup, saya sudah pernah menjadi yang dinamakan kalau istilahnya pelopor. Saya sudah mengajak seperti di kampung atau di daerah kampung saya banyak terjadi permasalahan anak seperti anak putus sekolah, dan saya mungkin bisa dikatakan kegiatan yang saya lakukan sebagai pelopor, saya sudah pernah mengajak anak-anak yang putus sekolah di sana untuk dan memberikan penjelasan seberapa pentingnya pendidikan di kehidupan kita. Dan alhamdulillah saya juga sudah memasuki forum anak Tanah Doan Silajara, dan saya juga sudah ikut berkontribusi aktif di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh forum anak Tanah Doan Silajara. Sekian dan terima kasih. 1 menit, apakah ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Ya, kita kembalikan lagi kepada Dewan Juri yang akan melakukan penilaian. Saya persilakan kepada finalis Tanah Besar Andi Fitri Mela. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Selanjutnya, top 6 besar finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama Andi Nur Rahmat. Dipersilakan maju ke depan mengambil kertas pertanyaan, dan seperti biasa ketika saudara telah memberikan pertanyaan ini untuk Andi Nur Rahmat adalah Bunda Kabit sekaligus Bunda dari pembinaan Forum Anak Tanah Doan Silajara. Kepada Bunda kami persilakan. Terima kasih. Untuk finalis nomor 2 Andi Nur Rahmat, pertanyaannya adalah, menjadi seorang duta anak pastinya akan memiliki kesibukan yang berbeda dari yang lainnya, dan apabila Anda mendapatkan 2 pilihan antara program kerja forum anak dan tugas sekolah yang keduanya menghampiri tenggat waktu, kira-kira mana yang akan Anda pilih? Jelaskan mengapa Anda memilih pilihan itu. Silakan. Terima kasih pertanyaan yang diberikan kepada Bunda. Dari pengalaman saya sendiri, jika ada program kerja dari suatu organisasi seperti forum anak atau tugas sekolah yang berdempetan menuju tenggat waktu, maka yang harus saya lakukan adalah menyesuaikan pada situasi tersebut, di mana apabila saya masih mampu untuk menyelesaikan tugas sekolah, maka saya akan menyelesaikan terlebih dahulu tugas sekolah tersebut. Dan jika tidak bisa ataupun tidak mampu, maka saya memilih fokus ke program kerja organisasi. Kenapa? Di sini kedua hal ini adalah pertanggungjawaban bagi saya sebagai seorang siswa dan duta. Segala kesulitan pasti akan muncul kemudahan. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu yang menunggu terlebih penilaian dari para dewan juri. Kepada Saudara Rahmat kami persilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, finalis atas nama Alika Ayu Putri Wulandari, kami persilahkan maju ke depan untuk mengambil kertas pertanyaan.
Ya, pertanyaan akan diberikan daripada Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020, dan seperti biasa kami akan memberikan waktu 2 menit untuk finalis menjawab. Dipersilakan kepada Duta Anak Kabupaten 2020. Oke, jadi pertanyaannya itu jika Anda disuruh pilih antara 2 pilihan, kalau Alika sendiri lebih mau dipimpin atau memimpin, dan coba jelaskan kenapa Anda memilih pilihan itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Hana. Jika saya disuruh memilih untuk dipimpin atau memimpin, saya lebih memilih memimpin. Supaya saya bisa membuktikan kepada orang yang saya pimpin bahwasanya saya bisa, dan saya akan membuktikan dan saya akan menjadi teladan dan pedoman kepada pimpinan saya, kepada orang yang saya bimbing, bahwasanya saya bisa dan saya bisa membuatnya menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Ya, masih ada waktu tersisa. Apakah ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Kita ke finalis nomor 4 dengan nomor 5. Atas nama para panitia, kami persilakan maju ke depan untuk mengambil kertas pertanyaan. Seperti biasa, kami akan memberikan waktu 2 menit untuk menjawab setelah saudari berbicara. Kepada Bunda kami persilakan dengan hormat. Pertanyaannya, dalam isu prioritas anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020, perkawinan usia anak merupakan salah satu isu prioritas. Jika Anda menjadi Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, bagaimana cara Anda untuk dapat meminimalisir kasus perkawinan usia anak? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah. Jika saya menjadi seorang duta, saya akan memberikan sosialisasi kepada orang tua bahwa betapa pendidikan itu lebih penting daripada pernikahan gitu. Terus saya juga akan menjelaskan tentang dampak-dampak yang akan terjadi kepada anak jika dihadapkan dengan situasi pernikahan dini. Sekian. Masih ada waktu yang tersisa kepada Dewan Juri yang akan memberikan penilaian. Seharusnya kita menunggu hasil dari Dewan Juri tersebut. Kepada para panitia, saya persilakan kembali ke tempat. Langsung saja kita ke finalis selanjutnya. Atas nama Isra Raihan Putra Yasmin, kami persilahkan ke depan untuk mengambil pertanyaan. Seperti biasa, kami memberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan kali ini akan diajukan oleh kakak demisioner Fantas. Kepada kakak kami persilahkan dengan hormat. Raihan, pertanyaannya adalah, Selayar merupakan kabupaten dengan pulau yang banyak dan masih banyak di luar daratan Selayar yang tertinggal dalam hal pendidikan. Apabila kamu terpilih menjadi Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar 2021, apa tindakan kamu agar pendidikan yang tertinggal itu dapat diatasi? Di sini tindakannya sebagai Duta Anak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cara mengatasi pendidikan yang terganggu di luar Pulau Selayar itu dengan cara kalau kita bisa ke pulau-pulau tersebut untuk menggunakan sosialisasi kepada anak-anak yang putus sekolah di luar Pulau Selayar seperti Jampean, Toa, Bayuadi. Kita bisa sosialisasi ke sana untuk
memberikan mereka bimbingan supaya mereka juga bisa terbuka untuk melakukan pendidikan atau bersekolah dengan cara supaya kita memberikan dulu ilmu untuk belajar, berarti dia akan terbuka maka pendidikan itu penting, maka saya juga harus berpendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu yang tersisa. Apa ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Ya, saya pesan dari Dewan Juri. Ya, selanjutnya top 6 besar terakhir atas nama Jessica Febrilia Raintung. Saya persilakan maju ke depan. Ya. Nah, pertanyaan ini akan diajukan oleh Duta Anak Kabupaten Kepulauan Seriau tahun 2020. Seperti biasa, kami akan memberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Ketika waktu 2 menit akan berjalan ketika saudari telah berbicara kepada Duta Anak Kabupaten 2020, kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya itu, apabila ada seorang anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dan Anda mengetahui hal tersebut, bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Jadi baik, yang pertama tentu saja kita harus mengidentifikasi dulu tentang kekerasan macam apa yang dialami, apakah secara verbal ataupun secara fisik. Nah, selanjutnya setelah kita paham tentang situasi yang pasti bagaimana, yang tentu saja saya juga harus berkoordinasi atau berdiskusi dengan anggota forum anak yang lain. Nah, setelah itu yang pasti adalah juga konsultasi dengan fasilitator, dan setelah sudah berkonsultasi, yang pasti adalah melaporkan masalah ini secara tertulis ke kantor DP3A. Dan yang terakhir adalah melaporkan, yaitu kantor DP3A akan memberikan laporan tentang isu kekerasan ini kepada pihak yang berwenang. Terima kasih. Ya, masih ada waktu tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, saya persilakan kepada Jessica untuk kembali ke tempat semula. Kita tunggu hasil dari penilaian Dewan Juri. Dan setelah ini saya akan umumkan finalis atau 4 duta anak yang telah terpilih pada tahun 2021 ini. Kita memasuki acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman 4 Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Ya, jadi ini adalah hasil dari penilaian dan keputusan dari Dewan Juri, dan mungkin hal ini adalah sesi yang paling menegangkan untuk kita semua, apalagi para finalis top 6 besar Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun ini. Ya, dan tentunya hasil dari Dewan Juri ini sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat dan keputusannya sudah bersifat tetap. Iya, kira-kira siapa ya yang akan menjadi Duta Anak pada tahun ini? Ya. Tak perlu basa-basi lagi, saya akan sebutkan 4 duta anak Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpilih pada tahun 2021 ini. Berikan tepuk tangan. Oke. Duta yang pertama dengan skor 786 atas nama Andi Nur Rahma.
kedua dengan total skor 765 atas nama Isra Raihan Putra Yasmin. Nah ini nih dua finalis terakhir yang akan saya umumkan. Namun kayaknya hal ini akan menjadi hal yang menegangkan kepada dari 4 yang lainnya ya. Yaitu Duta Putri. Kira-kira siapa yang akan terpilih menjadi Duta Putri Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 ini dengan skor tertinggi 808 atas nama, ini cewek ya, bukan cowok. Kan tadi cowok sudah, jadi sekarang kita masuki yang cewek atau putri ya. Atas nama Jessica Febria Raiku. Nah ini nih Duta Duta Putri yang Putri kedua. terakhir kita. Ya, Iya, Duta terakhir. Dengan perolehan nilai 797 atas nama, ya kayaknya ini semua finalis ini sudah diberikan ya. Iya. Atas nama Andi Alfitri. Kami ucapkan selamat kepada para duta terpilih. Semoga tetap menjaga amanah dan tetap menyuarakan hak anak pada tahun ini dan tidak bosan untuk kembali menyuarakan hak anak. Ya, semoga tanggung jawab yang diberikan dijalankan dengan amanah ya. Kepada keempat duta anak Kabupaten Kepulauan Selayar, saya persilakan untuk maju ke depan. Penyematan selempang duta anak yang terpilih pada tahun 2021 oleh Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Tahun 2021. Kami persilakan dengan hormat. Ya, tak terasa 1 tahun telah berlalu dari tahun 2020 kita menuju ke tahun 2021 ya. Padahal pemilihan duta tahun lalu itu serasa baru kemarin. Iya. Ya, kita masuk ke acara selanjutnya adalah penyematan selempang duta anak tahun 2021 oleh Duta Anak Kabupaten Selayar tahun 2020. Ya, penyematan ini dilakukan secara simbolis kepada masing-masing Duta Anak Putra dan Duta Anak Putri. Ya, saya meminta maaf kepada hadirin sekalian dan juga Duta Anak Kabupaten 2021 tahun ini karena selempangnya itu masih berada di perjalanan menuju Kota Benteng. Ya, jadi kita hanya menyematkan melalui selempang Duta Anak tahun 2020 tahun lalu ya kepada Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Saya persilakan dengan hormat untuk menyematkan kepada Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 ini. Ya, berikan tepuk tangan kepada Duta Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Jadi ini adalah hasil jernih dan upaya dari 2021 ini, dan syukurlah karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah atau pesan Duta Anak terpilih pada tahun 2021 ini. kami persilakan Dan kepada Duta Anak yang pertama, Putra Andi Nur Rahmat. Silakan maju ke depan. Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari berbagai proses sampai saat ini saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya diberi kepercayaan bersama oleh Forum Anak tahun 2020, meskipun banyak berbagai hambatan, dan akhirnya saya memaksakan diri memberi keputusan kepada saya sendiri untuk menjadi duta tahun ini. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pertolongannya, karunia-Nya, sehingga saya bisa lancar menjadi duta seperti ini. Terima kasih juga kepada Forum Anak ini yang serta dukungan dari teman-teman dan kerabat-kerabat saya. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa, tapi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan putra. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan duta anak putri untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kita akan memberikan sepatah kata dan juga pesan-pesannya. Selanjutnya kepada Isra Raihan Putra Yasmin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mendaftar menjadi calon duta anak Kabupaten Kepulauan Selayar, dan juga telah dikasih kesempatan untuk menjadi duta Kabupaten Kepulauan Selayar KKK Forum Anak Kepulauan Selayar, dan juga berterima kasih kepada orang tua yang telah mendoakan untuk bisa lolos menjadi duta anak Kepulauan Selayar. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung saya sampai saat ini sehingga bisa menjadi duta anak Kepulauan Selayar. Terima kasih, itu saja. Ya, silakan. Dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semuanya ini terjadi karena keinginannya. Terus kepada orang tua saya juga yang mereka terus suportif kepada apa saja keputusan saya, dan mereka membebaskan saya tentang apa yang ingin saya lakukan. Setelah itu saya mau juga terima kasih kepada anggota-anggota Fantasi dan juga termasuk kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak misioner selama proses menjadi duta anak ini. Terima kasih kepada setiap waktu yang diberikan kepada kami, dan terima kasih juga atas segala usahanya dan segala-segalanya. Terus saya juga ingin mendapatkan ini, saya juga ingin berproses menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi seseorang yang Fantasi inginkan menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa membawa nama Selayar lagi ke tingkat provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama tentunya saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah yang diberikan dan kemudahan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda, kepada kakak-kakak dimisioner yang telah memberikan saya bimbingan dan dukungan, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sangat mendukung saya. Dan harapan saya ke depannya semoga kita semua bisa lebih mengaktifkan lagi forum anak ini, semoga forum anak bisa lebih maju lagi, dan semoga rasa solidaritas dan kerjasama kita semakin tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata atau pesan duta anak yang terpilih pada 2001 ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata atau pesan duta anak tahun 2020 kepada duta anak Kabupaten Selayar tahun 2020. Saudara Sadang, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin pesan dan pesan saya untuk Duta Anak 2020 itu tidak banyak. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman pengurus, demisioner dan fasilitator serta bunda-bunda ketika saya menjabat sebagai Duta Anak tahun 2020 jika tidak memuaskan. Saya juga mengucapkan banyak selamat kepada Duta Anak tahun 2021 yang terpilih. Semoga Duta Anak tahun 2021 ini bisa amanah dalam menjalankan tugasnya. Semoga juga Duta Anak tahun 2020 ini selalu kompak hingga akhir masa jabatannya. Mungkin itu saja sepatah dan pesan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kembali kepada Duta Anak Kabupaten Selayar tahun 2021 untuk memberikan sepatah tahun 2020 untuk memberikan sepatah kata atau pesan yang akan diberikan oleh Farhana Marani kepada saudari. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bunda-bunda dari perlindungan anak atas bantuannya selama kurang lebih 1 tahun ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kakak-kakak demisioner dan fasilitator yang telah membantu kami dari awal pemilihan hingga grand final hari ini. Dan saya ingin juga berterima kasih kepada semua teman-teman pengurus Forum Anak Tanah Abang Silajara yang selalu semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan tentang anak-anak. Wah, sudah 1 tahun ya. Jadi mungkin saya ingin flashback sedikit tentang Festival Forum Anak Sulawesi Selatan yang saya laksanakan tahun sebelumnya. Jadi sudah tidak terasa 1 tahun lamanya Festival Forum Anak Sulawesi Selatan dilaksanakan, dan walaupun secara online. Di situ banyak ya suka duka yang kita lewati, teman-teman duta. Di situ kita susah sama-sama, suka juga sama-sama. Dan tidak terasa 1 tahun sudah habis. Wah. Di Duta Anak ini saya belajar banyak, mulai dari kita harus lebih simpati ke orang lain, apalagi ke anak-anak. Jadi saya mungkin memohon ke adik-adik Duta Anak 2021 untuk bisa selalu kompak hingga akhir jabatannya. Dan saya Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan dari Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Tidak terasa ya, sudah 1 tahun menjabat. Tentunya selama menjabat sudah banyak pengorbanan dan perjuangan yang mereka berdua lakukan untuk kemajuan Forum Anak Tanah Doang Silajar. Iya, dan saya harap bagi keempat Duta Anak yang terpilih ini semoga tetap amanah dan bertanggung jawab atas apa predikatnya hari ini. Saya harap tetap memperjuangkan hak-hak anak dan tetap kompak sampai akhir kepengurusan. Ya, untuk sebelum mengakhiri rangkaian acara kita pada pagi hari menjelang siang ini, alangkah baiknya mari kita, ya, sebelum menutup rangkaian acara pada pagi menjelang siang ini, saya harap semua finalis duta yang tadi maju ke depan untuk mendapatkan cenderamata dari kepada finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021, saya harap untuk maju ke depan. Ya, terima kasih.
Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 dan juga Kakak Demis dari Fantasi. Kepadanya kami persilahkan. Ya, selanjutnya kepada Demisioner Duta Anak tahun 2019. Oh iya, maaf. Enggak apa-apa, silakan maju saja Kak. Enggak apa-apa. Ya, kepada Oh iya, kepada Demisioner Demisioner Duta Anak tahun 2018. Kami harap untuk maju ke depan untuk memberikan hadiah kepada finalis Duta Anak tahun 2021. Selanjutnya kepada Demisioner Duta Anak tahun 2019. Kami persilahkan untuk menyerahkan hadiah kepada finalis Duta Anak. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh finalis Duta Anak. Iya, sekali lagi kepada Demisioner Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2018. Kami persilakan lagi untuk maju ke depan. Ya, selanjutnya Demisioner dari Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017. Ya, selanjutnya Demisioner Selanjutnya Demisioner dari Kepengurusan Forum Anak Teraduan Silajara tahun 2017 atas nama Kak Rafli. Dan silakan maju ke depan. Selanjutnya kepada Demisioner Forum Anak Teraduan Silajara tahun 2019 atas nama Kak Andi Tantia. Kak Tantia, silakan maju ke depan untuk menyerahkan hadiah kepada finalis Duta Anak tahun 2021. Selanjutnya kepada Demisioner Pengurus Forum Anak Teraduan Silajara tahun 2019 kepada Kak Ika, kami persilahkan maju ke depan untuk memberikan hadiah kepada finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada finalis Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada semua finalis yang telah menjabat tahun ini. Ya,
Sebelum kita menutup rangkaian acara kita pada pagi hari menjelang siang ini, marilah kita untuk berfoto bersama. Kita akan memasuki sesi foto bersama. Iya, sebagai dokumentasi dan juga kenang-kenangan untuk tentunya kita ya. semua. Iya. Itu acara, katanya sesi foto bersamanya setelah kita tutup acara pada siang hari ini. Saya Tommy Ismunandar selaku MC pada pagi hari ini Dan saya Kartika Raharja selaku MC hari ini pamit undur diri. Meminta maaf apabila ada meminta maaf apabila terdapat salah kata selaku MC dan meminta maaf juga mewakili seluruh panitia. mewakili seluruh panitia apabila terjadi kesalahan dan kehambatan dari rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Duta Anak tahun 2021 dilakukan karena Duta Anak tahun 2020 telah habis masa jabatannya, dan untuk anak yang terpilih menjadi Duta Anak tahun 2021 akan mewakili Kabupaten Kepulauan Selayar ke tingkat provinsi dalam acara Festival Anak Sulawesi Selatan. Dan apabila nantinya terpilih, maka yang bersangkutan akan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Pemilihan Duta Anak tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar diselenggarakan atas kerjasama Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar bersama dengan pengurus Forum Anak Tanah Doang Silajara. Kegiatan ini didukung oleh semua kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar dan juga sekolah-sekolah dari tingkat SMP dan SMA yang ada di Kepulauan Selayar. Para duta anak yang terpilih akan mengikuti tahap ke tingkat provinsi yang direncanakan akan dimulai minggu depan sampai dengan bulan Juli 2021 yang nantinya akan diumumkan pada rangkaian acara Hari Anak Nasional tahun 2021. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.